Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan pada baru-baru ini Indonesia telah pun memesan kapal selam sebanyak 36 unit kapal selam. Di mana ke 36 unit kapal selam ini dikatakan lebih teknologi ataupun lebih canggih daripada kapal selam daripada Australia yang dikenali sebagai kapal selam AUKUS. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasalah, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom, apa tajuk yang kita akan react hari ini? Di mana Indonesia telah pun memesan sebanyak 36 kapal selam yang terbaru. Di mana dikatakan ke 36 kapal selam Indonesia pesan ini lebih teknologi, lebih canggih berbanding dengan kapal selam Australia yang dulu dikenali sebagai AUKUS. Adakah ini benar? Jom, seperti biasa, kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan cerita sedikit mengenai video reaction kita pada hari ini. Apa-apa pun, jom semak dulu guys. AUKUS lewat, NKRI beli 36 kapal selam baru, lebih canggih dari kapal selam nuklir AUKUS. Australia meradang. Ya, saya kira sebuah kerjasama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Ya, kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri. Sahabat Bagi-Bagi, dunia terkejut. China dan Amerika pun ikut tercengang melihat Indonesia akan dapatkan 36 kapal selam baru yang bertenaga mirip nuklir. Dalam berita terbaru dari dunia pertahanan Indonesia, TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa mereka membutuhkan sejumlah besar kapal selam untuk memperkuat pertahanan laut negara ini. Baru-baru ini, dalam perayaan hari ulang tahun ke-64 Satuan Kapal Selam Indonesia di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur, Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi oleh Angkatan Laut Indonesia. Menurutnya, Indonesia memerlukan 12 unit kapal selam untuk memenuhi kebutuhan pertahanan maritimnya. Namun, apa yang membuat pernyataan ini begitu mencengangkan, adalah klaim bahwa jumlah tersebut masih dianggap sebagai jumlah minimum. Menurut Kasal, jumlah idealnya adalah sekitar 3 kali lipat dari 12 unit tersebut, yaitu sekitar 36 unit kapal selam. Hal ini menjadi sorotan serius karena mempertimbangkan wilayah laut yang sangat luas yang harus dijaga oleh Indonesia. Terlebih lagi, saat ini hanya ada 4 unit kapal selam yang aktif beroperasi, yang jauh dari cukup untuk melindungi wilayah perairan Indonesia yang luas. Dalam pidatonya, Kasal juga menggarisbawahi pentingnya kedaulatan maritim bagi Indonesia, dan bahwa keberadaan kapal selam yang memadai sangat krusial untuk mengamankan wilayah perairan negara ini. Dia menjelaskan bahwa wilayah Indonesia bukan hanya terdiri dari daratan, tetapi sebagian besar adalah lautan dan perairan. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan di laut adalah hal yang sangat penting. Untuk mengatasi tantangan ini, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, sedang berusaha agar TNI Angkatan Laut dapat memiliki lebih banyak kapal selam. Program ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat pertahanan laut Indonesia. Beberapa pabrikan kapal selam dari berbagai negara sedang dipertimbangkan untuk mengerjakan proyek ini. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin mendiversifikasi sumber peralatannya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan maritimnya. Dengan wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan pentingnya menjaga kedaulatan maritim, rencana untuk memiliki lebih banyak kapal selam adalah langkah yang bijaksana. Semoga program ini dapat terwujud dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wilayah perairan Indonesia yang begitu strategis. Sahabat Bagi-Bagi, berita yang Mimin bahas, menggambarkan kebutuhan mendesak Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritimnya, khususnya melalui penguatan armada kapal selam. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, tentunya memerlukan pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.
Pernyataan dari Kasal menyoroti bahwa jumlah kapal selam yang saat ini dimiliki oleh Indonesia jauh dari ideal. Faktor geografis, dengan ribuan pulau yang terbentang, menambah kompleksitas tantangan pertahanan yang dihadapi. Mengingat potensi ancaman dan tantangan di wilayah maritim, keputusan untuk meningkatkan jumlah armada kapal selam menjadi relevan dan strategis. Lebih lanjut, rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendiversifikasi sumber peralatan pertahanan menunjukkan kebijakan yang proaktif. Dengan bekerja sama dengan berbagai pabrikan internasional, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanannya tetapi juga membangun kerjasama strategis dengan negara-negara lain, serta memastikan bahwa teknologi yang diterima adalah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, selain aspek militer, kebijakan ini juga perlu memperhitungkan aspek finansial, teknis, dan diplomasi. Harapannya, dengan penguatan armada kapal selam, Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga kedaulatan maritimnya dan menangkal potensi ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi adalah perbandingan di antara kapal selam yang sedang diusahakan di Indonesia untuk dibangunkan bersama dengan kapal nuklear ataupun lebih dikenali sebagai kapal AUKUS, mana kerjasama di antara Australia dan juga Amerika Syarikat. Kita faham bahawa Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang kaya ataupun banyak dengan pesisiran pantai. Jadi, bila kaya dengan pesisiran pantai, jadi Indonesia mau menambah seberapa banyak pertahanan khususnya untuk menjaga pesisiran pantai di Indonesia. Jadi TNI Angkatan Laut di Indonesia memainkan peranan yang paling penting untuk mempertahankan benteng di Indonesia. Jadi segala kelengkapan alutsista di Indonesia sangatlah dibutuhkan oleh militer, khususnya kegunaan TNI Angkatan Laut di Indonesia. Jadi pertambahan alutsista khususnya untuk kapal selam untuk digunakan di Indonesia daripada tahun ke setahun seringkali dibangkitkan oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia oleh Bapak Prabowo. Jadi pada baru-baru ini kita dapat nampak Indonesia sama ada di dalaman Indonesia sendiri untuk menghasilkan kapal-kapal selam dan juga ada juga Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama mungkin secara TOT ataupun di mana Indonesia menghantar tenaga-tenaga pakar daripada Indonesia untuk mempelajari cara penghasilan kapal selam bersama dengan negara-negara hebat seperti China, Amerika Syarikat dan ada beberapa negara-negara yang lain. Kita dapat nampak hasil daripada itu semua. Indonesia dikatakan mampu untuk menghasilkan sebanyak 36 unit kapal selam yang dikatakan kekuatan dia mirip dengan kapal selam AUKUS daripada Australia. Kalau kita tengok kapal selam AUKUS ini, apa beza dia dengan kapal-kapal yang lain? Mana kapal selam AUKUS ini dia disertakan yang mempunyai tenaga-tenaga nuklear dan juga kebolehan untuk menyelam mungkin memakan masa yang agak lama di dalam laut. Jadi Indonesia dikatakan mampu untuk membuat ke-36 kapal selam ini sama mirip dengan kapal AUKUS yang dimiliki oleh ketenteraan di Australia sendiri. Jadi guys, siapa yang tak bangga dengan Indonesia sebab memiliki sebanyak 36 kapal selam di mana kekuatan kapal selam Indonesia ini mirip dengan kapal selam AUKUS. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.